Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Sri Handini dengan NIM 21110619 kelas H 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang data mining dan data warehouse dalam studi kasus analisis dan prediksi kepuasan pelanggan restoran. Sebelumnya, dalam studi kasus ini saya menggunakan pendekatan supervised dan implementasi Python serta tools ETL menggunakan Power BI. Tujuan dari studi kasus ini yaitu ingin meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menganalisis ulasan pelanggan dan memprediksi apakah seorang pelanggan akan memberikan ulasan positif atau negatif berdasarkan data historis. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang data mining. Data mining adalah proses mengekstraksi pola, wawasan, dan informasi berharga dari data di dalam data warehouse atau sumber data lainnya. Ini adalah prinsip untuk menyortir sejumlah besar data dan mengekstrak informasi yang relevan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi hubungan, tren, dan pola yang tidak segera terlihat, memprediksi perilaku pelanggan, membangun model risiko, dan mendeteksi penipuan. Proses dari data mining ini menggunakan algoritma dan alat analisis untuk menjelajahi data, menemukan pola atau tren, membuat model prediktif, dan menghasilkan laporan atau visualisasi berdasarkan hasil analisis. Selanjutnya ada data warehouse. Data warehouse adalah repositori terpusat yang dirancang untuk mengkonsolidasikan, mengintegrasikan, dan menyimpan data dari berbagai sumber. Ia mengumpulkan data terstruktur dari satu atau lebih sumber, sehingga data tersebut dapat dibandingkan dan dianalisis. Tujuannya adalah menyediakan lokasi pusat dan terstruktur untuk menyimpan data yang digunakan untuk analisis, bisnis, dan pelaporan, mendukung pengambilan keputusan manajemen. Data warehouse memfasilitasi akses data yang efisien yang telah diproses dan disimpan. Proses dari data warehouse sendiri melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, mengintegrasikannya, menyimpan dalam format terstruktur, dan menyediakan skema untuk memfasilitasi akses dan analisis data. Selanjutnya ada Power BI. Power BI adalah platform business intelligence yang menyediakan alat untuk menggabungkan, menganalisis, memvisualisasikan, dan membandingkan data. Platform ini dikembangkan oleh Microsoft dan dirancang untuk membantu pengguna dalam menyajikan informasi yang berharga secara interaktif dan mudah dipahami. Power BI dapat menghubungkan berbagai sumber data seperti database, spreadsheet, aplikasi bisnis, dan layanan cloud seperti Azure, SharePoint, dan Google Analytics. Lalu ada manfaat dari Power BI, yaitu yang pertama, laporan dan dashboard terintegrasi. Power BI memudahkan pembuatan laporan yang menyajikan data dalam bentuk visual seperti grafik batang, P-chart, atau combo chart. Yang kedua, ada akses data perusahaan menyeluruh. Seluruh anggota perusahaan dapat memiliki akses ke data, memungkinkan kolaborasi dan menciptakan budaya berbasis data yang lebih kuat. Yang ketiga, konektivitas sumber data beragam. Power BI mendukung berbagai sumber data, mulai dari file Excel sederhana hingga gudang data besar dan layanan cloud. Yang keempat, visualisasi data yang mudah dipahami. Data yang kompleks dapat diubah menjadi visualisasi yang menarik, memudahkan para pengambil keputusan untuk memahami kondisi bisnis dan bertindak berdasarkan informasi yang lebih lengkap. Yang kelima, ada visualisasi data yang kuat. Power BI memungkinkan pengguna membuat visualisasi data yang dinamis dan menarik, termasuk grafik, diagram, dan peta interaktif. Yang keenam, ada analisis real-time.
Power BI menggunakan analisis data real-time, memungkinkan pengguna melihat dan merespons perubahan data secara cepat. Yang terakhir, ada berbagi dan kolaborasi. Pengguna dapat dengan mudah berbagi laporan dan dashboard dengan rekan kerja atau pelanggan, serta memberikan izin akses yang terukur. Selanjutnya ada supervised. Supervised learning adalah subkategori atau tipe dari machine learning yang menggunakan data-data berlabel sebagai inputnya. Data berlabel ini berfungsi untuk melatih algoritma dalam mengklasifikasi data atau memprediksi hasil secara akurat. Algoritma akan membandingkan output yang dihasilkan dengan model yang sudah dibuat, sehingga semakin banyak data yang dimasukkan ke dalam model, tingkat akurasi output akan semakin tinggi. Tujuan dari supervised learning ini adalah untuk mengklasifikasi data atau memprediksi hasil secara akurat. Dengan demikian, perusahaan atau organisasi dapat memecahkan berbagai masalah dunia nyata dalam skala besar, seperti mengklasifikasikan spam di inbox. Supervised learning ini sering digunakan untuk dua kasus utama, yaitu klasifikasi dan regresi. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana cara Power BI dalam studi kasus ini. Seperti yang sudah dijelaskan, saya menggunakan implementasi Python namun tidak menggunakan Visual Code, tetapi menggunakan Jupyter Notebook. Tampilannya akan seperti ini. Ini kode untuk data frame-nya. Data ini diambil dari data yang sudah dibuat. Itu ada customer ID, review text, rating, total spend, visit time, dan food category. Data ini dimasukkan ke dalam kode tersebut. Ini untuk penyimpanan data frame, ini untuk menampilkan data, ini untuk statistik deskriptif. Jika sudah di running maka akan seperti ini. Dan ini data untuk penyimpanan datasetnya. Jika berhasil, dataset akan dibuat dan disimpan ke data customer reviews. Sekarang masuk ke Power BI. Pertama kita get data yang sudah disimpan tadi dalam bentuk teks atau CSV. Kalian bisa langsung pilih filenya. Jika sudah, maka akan seperti ini. Lalu kita transform data dulu. Transform data ini untuk mengkategori data dalam kategori angka atau teks. Di customer ID ini termasuk kategori angka, review text termasuk kategori teks, rating termasuk kategori angka, total spend termasuk kategori angka, visit time kategori teks, dan food kategori termasuk kategori teks. Lalu kita close. Yang pertama, kita akan membuat rating. Membuat rating dengan grafik batang. Kita pilih. Sebelumnya, kita seret dulu kolom customer ID ke values.
Nah, seperti ini, lalu kita pilih yang ini, grafik batang. Lalu tarik kolom rating ke eksis sumbu Y. Hasilnya akan seperti ini. Data ini sudah sesuai dengan data yang sebelumnya dibuat. Lalu kita akan membuat food kategori. Food kategori ini kita akan menggunakan P-card. Langkah pertama, tarik dulu kolom customer ke values. Jika sudah, kita cari P-card. Ini. Lalu, kita masukkan kolom food kategori ke legend. Hasilnya akan seperti ini. Semua data yang dimasukkan ke sini sudah sesuai dengan data yang sudah dibuat sebelumnya. Maka terlihat food kategori mana yang lebih banyak diminati dan disukai oleh pelanggan, yaitu kategori makanan ASEAN. Lalu selanjutnya kita akan membuat total spend dan rating. Untuk total spend dan rating, kita menggunakan icon scatter card. Sama seperti sebelumnya, kita tarik dulu customer ID ke values. Lalu kita cari scatter card. Nih. Lalu kita tarik total spend. Ini kita pindahkan dulu ke values. Kita tarik kolom total spend ke eksis sumbu X. Lalu rating ke eksis sumbu Y. Sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Ini adalah data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya kita akan membuat tabel data. Tentu tabel ini akan menggunakan kolom visual. Lalu kita seret semua ini satu persatu ke kolom ini. Yang pertama, kita seret dulu kolom
terseret kolom customer ID, lalu review text di bawah customer ID, lalu rating, total spend, visit time, dan yang terakhir food category. Hasilnya akan menjadi tabel seperti ini. Jadi, kesimpulan dengan pendekatan ini, restoran dapat menggunakan data warehouse untuk menyimpan dan mengelola data pelanggan, menerapkan supervised learning untuk memprediksi kepuasan pelanggan, dan meningkatkan strategi bisnis berdasarkan hasil analisis Power BI dan prediksi model. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.